Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 21. Baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak penghasilan 21. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Peraturan 32 Tahun 2015, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Nah, selanjutnya, dasar hukum perhitungan PPh 21. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Lalu yang kedua adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Peraturan 16 Tahun 2016. Lalu yang ketiga adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 dan 102 Tahun 2016. Dan yang keempat adalah peraturan atau undang-undang lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan. Selanjutnya ada peserta wajib pajak. Wajib pajak adalah orang yang dikenai pajak atas penghasilannya. Peserta wajib pajak ini terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu pertama adalah pegawai atau karyawan, lalu yang kedua adalah penerima uang pesangon, pensiun, atau tunjangan hari tua. Lalu yang ketiga ada bukan pegawai atau freelancer atau pekerja lepas yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, seperti tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Contohnya ada pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, dan aktuaris. Lalu ada seniman, seperti pemain musik, ada olahragawan, penasihat, pengarang, pemberi jasa, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, dan lain-lain. Lalu ada anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap jabatan sebagai pegawai tetap di perusahaan yang sama. Lalu ada juga peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan, seperti peserta lomba di segala bidang, lalu peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, dan kunjungan kerja, lalu peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan, ada juga peserta pendidikan dan pelatihan, dan peserta kegiatan lainnya. Selanjutnya, adalah komponen perhitungan PPh pasal 21. Nah, yang pertama adalah penghasilan bruto. Penghasilan bruto ini adalah jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Unsur-unsur penambahan penghasilan yang termasuk dalam penghasilan bruto adalah yang pertama adalah penghasilan rutin, yaitu seperti gaji pokok dan tunjangan atau intensif. Tunjangan di sini seperti tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, ataupun tunjangan makan dan tunjangan-tunjangan lainnya. Lalu ada juga penghasilan tidak rutin, seperti bonus, ataupun THR, serta upah lembur. Lalu ada iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayarkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja ini adalah sebuah kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, terhitung mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah, atau menderita penyakit lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, iuran JKK atau jaminan kecelakaan kerja ini
dibayarkan sepenuhnya oleh perusahaan. Besarnya iuran jaminan kesehatan kecelakaan kerja ini dikelompokkan berdasarkan jenis usaha dan tingkat resikonya. Yaitu kelompok pertama ada premi sebesar 0,24% dikali upah kerja sebulan. Lalu kelompok kedua ada premi sebesar 0,54% dikali upah kerja sebulan. Lalu kelompok ketiga ada premi sebesar 0,89% dikali upah kerja sebulan. Lalu kelompok 4 ada premi sebesar 1,27% dikali upah kerja sebulan. Dan yang terakhir adalah kelompok 5 dengan premi sebesar 1,74% dikali upah kerja sebulan. Nah, selanjutnya ada jaminan kematian. Jaminan kematian ini dibayarkan oleh perusahaan dengan persentase sebesar 0,3% dari penghasilan gaji bulanan. Lalu ada jaminan kesehatan, lalu ada tunjangan PPh 21 yang dibayarkan perusahaan jika ada, lalu tunjangan BPJS yang dibayarkan perusahaan jika ada. Nah, selanjutnya adalah pengurangan penghasilan bruto. Nah, pengurangan penghasilan bruto ini adalah biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto, yaitu pertama ada biaya jabatan. Biaya jabatan ini diasumsikan sebagai pengeluaran selama setahun yang berhubungan dengan pekerjaan, yaitu biaya jabatan besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto, yang maksimalnya adalah 500.000 sebulan atau 6 juta per tahun. Lalu selanjutnya ada biaya pensiun. Nah, biaya pensiun ini besarnya sama, yaitu 5% dari penghasilan bruto dengan maksimal 200.000 per bulan atau 2,4 juta rupiah per tahun. Lalu selanjutnya ada iuran BPJS yang dibayarkan oleh pegawai. Nah, iuran BPJS yang dibayarkan oleh pegawai ini seperti jaminan hari tua atau JHT dengan besar yang ditanggung oleh pegawai sebesar 2%. Lalu ada jaminan pensiun yang ditanggung oleh pegawai sebesar 1%. Lalu ada juga jaminan kesehatan yang ditanggung oleh pegawai sebesar 1%. Selanjutnya ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, tarif PTKP ini pertama ada 54 juta per tahun atau 4.500.000 rupiah per bulan untuk diri wajib pajak orang pribadi. Lalu ada 4.500.000 rupiah per tahun atau 375.000 per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Lalu yang ketiga ada 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga, sedarah dan keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang setiap keluarga. Nah, selanjutnya ada tarif PPh pasal 21. Nah, yang pertama ada wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai 50 juta adalah 5%. Jadi wajib pajak yang penghasilannya kurang sampai dengan 50 juta adalah 5%. Lalu ada wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta adalah 15%. Lalu wajib pajak dengan penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta adalah 25%. Lalu ada wajib pajak dengan penghasilan di atas 500 juta adalah 30%. Nah,
penghasilan ini adalah total penghasilan selama 1 tahun. Lalu tambahan satu lagi adalah untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Selanjutnya, beres. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari perhitungan PPh pasal 21. Contoh kasusnya adalah pegawai tetap dengan gaji mingguan dan asuransi jiwa. Muhammad Sodik, pegawai pada perusahaan PT Segara Hurip, memperoleh gaji mingguan sebesar Rp1.500.000. Muhammad Sodik telah menikah dan mempunyai seorang anak. PT Segara Hurip masuk program BPJS Ketenagakerjaan. Premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1% dan 0,3% dari gaji. PT Segara Hurip membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Muhammad Sodik membayar iuran pensiun sebesar 50.000 dan jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji. Lalu, dalam minggu kedua, pada bulan Agustus 2016, Muhammad Sodik hanya memperoleh pembayaran berupa gaji saja. Sehingga perhitungan PPh pasal 21 untuk minggu kedua bulan Agustus adalah, mari kita bahas soalnya. Yang pertama, ada penghasilan sebulan. Nah, karena Muhammad Sodik ini adalah pegawai yang mendapat penghasilan mingguan, maka penghasilan mingguannya kita kalikan 4 untuk mendapatkan penghasilan sebulan. Jadi 4 dikali 1.500.000 adalah 6 juta. Lalu premi jaminan kecelakaan kerjanya adalah 1% dari gaji tadi. Jadi ada 60.000. Lalu ada premi jaminan kematian adalah 18.000 karena dari 0,3% dari gajinya. Lalu total penghasilan brutonya jadi 6.078.000. Nah, pengurangan penghasilan brutonya, yang pertama ada biaya jabatan. Biaya jabatan adalah biaya yang diasumsikan selama setahun yang berhubungan dengan pekerjaan dan besarnya adalah 5%. Jadi 5% dikali penghasilan brutonya yaitu 6.078.000 adalah 303.900. Lalu yang kedua ada iuran pensiun yang dibayarkan setiap bulan oleh Muhammad Sodik sebesar 50.000. Lalu iuran jaminan hari tuanya adalah tadi 2% dari gajinya, jadi 120.000. Nah, jadi totalnya adalah 473.000. Lalu penghasilan neto sebulannya adalah 6.078.000 dikurangi 473.000 menjadi 5.604.100 rupiah. Nah, penghasilan netonya setahun adalah, maka penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Jadi 12 dikali 5.604.100 rupiah, totalnya adalah 67.249.000. Lalu penghasilan tidak kena pajak setahunnya berapa? Nah, karena Muhammad Sodik adalah wajib pajak sendiri, maka PTKP-nya yang pertama 54 juta. Lalu ada tambahan karena Muhammad Sodik sudah menikah sebesar 4.500.000. Lalu ada tambahan juga karena Muhammad Sodik sudah memiliki anak adalah 4.500.000 rupiah. Jadi PTKP setahunnya adalah 63 juta. Lalu penghasilan kena pajak setahunnya adalah 67.249.000 dikurangi 63 juta. Jadi 4.249.000. Nah, lalu pembulatannya masih sama. Nah, PPh pasal 21 yang terutangnya berapa? Nah, karena total gajinya yang kena pajak setahun adalah 4.249.000, maka dikenai sebesar 5%. Jadi 5% dikali 4.249.000 adalah 212.450. Nah, lalu ini kan PPh selama 1 tahun. Lalu untuk mengetahui PPh pasal 21 selama sebulannya adalah 212.450 kita bagi 12. Hasilnya adalah 17.704. Nah, karena Muhammad Sodik
itu pegawai mingguan, maka kita harus mengetahui penghasilan mingguannya atau PPh pasal 21 minggunya, karena yang ditanyakan juga adalah PPh pasal 21 pada minggu kedua. Jadi 17.704 dibagi 4. Jadi PPh pasal 21 minggu keduanya adalah 4.426. Nah, sekian pembahasan dari saya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.